Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal, ketemu lagi dengan saya Ambul Widal di acara Baraya Widal Podcast. Kali ini ada yang berbeda. Kita syuting di luar studio. Kita syuting di salah satu hotel di kawasan Yogyakarta. Ya, tepatnya di Hotel KJ Hotel. Kebetulan kita sedang ada program atau sedang ada syuting untuk salah satu konten kita, dan di samping itu kita juga ada kegiatan-kegiatan lain. Saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh kameramen, tim produksi, tim multimedia, dan segala macam. Mari ya, kita sambut Lucky Wardeni. Mangga lebet Jan. Wih, padahal tuh jauh-jauh tingginya nya. Tukangin kamera? Tukang kamera, ada cuman kita berdua. Ki, berbicara tentang multimedia. Apa sih multimedia itu? Kenapa Widal harus ada divisi multimedia? Oh iya, maaf Baraya Widal. Lucky juga sebagai wakil ketua 7 bagian apa? Multimedia dan informasi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa sih Widal perlu ada divisi multimedia? Ayo nama segala tidak apalagi Widal community ya. Zaman now mah zaman sekarang ya. Sepertinya lagu wajib multimedia mah. Sesuatu hal yang wajib. Sesuatu hal yang wajib gitu. Karena di zaman digital gitu. Betul. Jadi semua orang harus tahu gitu bahwa ya itu sering dibahas ke omnya Baraya Widal Podcast salah satu bentuk eksistensi bahwa Widal community ada kegiatan nyata. Nah, salah satunya kan di Widal banyaknya program-programnya yang baru-baru ini yang kita gembar-gemborkan itu di sosial terutamanya selain podcast tentunya rutin. Di sosial itu tahunnya ketika kita melakukan kegiatan sosial, berbagi di masa pandemi, orang lain mengkocehkan, Widal community mah bisa berbagi. Bukan berarti sombongnya. Eta mah kayak soplah tikadinya, eta mah lain ranah multimedia ieu bagian eta mah. Cuman kegiatan-kegiatan seperti itu wajib diumumkan, di-share gitu, diberitahukan ke teman-teman di luar sana bahwa sebagai contoh motivasi betul. Untuk organisasi yang lain, untuk rekan-rekan atau untuk Baraya Widal yang lain juga. Betul. Karena ternyata kegiatan berbagi tersebut tidak harus punya uang ya, meskipun kegiatan itu memang butuh uang gitu. Dan tidak sedikit. Betul. Tapi dengan niat mungkin idenya dari Widal. Ya dari Widal lah, sebutkan dari ketum, didukung oleh semua pihak ya, pihak internal maupun eksternal. Ya, terjadi yang di luar sangkaan, di luar dugaan ya, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi gitu. Nah, itu kan mungkin salah satunya berkat multimedianya di-share. Meskipun lewat handphone itu salah satu multimedia kan di-share lewat handphone. Alhasil kan di luar sana aya anu ingin support, aya anu ingin nitip. Mungkin kalau kegiatan sendiri mah dia sebut gak ada waktu lah. Gak ada waktu, ada yang era ini babagi kan 100-200 ribu mah misalkan ya. Era ini babagi 10-20 ribu mah, tapi disalurkan ke Widal community yang tadinya kita target berapa ratus paket, 100 paket menjadi 320 paket. 320 paket. Berarti seberapa juta dong yang total. Biar 60 juta sih. Da duit di rekening Widal ngagunuk harita mah. Tapi kan tuaranian menyentuh, data mah duit titipan. Nah, sing diajabna kudu di luhur jeung digigil gitu. Nah, itu salah satu bentuk nyata fungsi multimedia. Gitu, Bang. Nah, dalam perkembangan era digital ini, peran multimedia itu pasti sangatlah penting ya. Penting bisa. Program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh multimedia itu apa yang sedang disiapkan?
Ini harusnya diketanyakan ke ketuanya, tapi kan biasanya suka berbadami ini ketua dengan wakil. Hari program-programnya tuh nanti harus ke ketua langsung ya, aduh tuan tuh nanti sebagai wakilnya untuk mengutarakan. Yang jelas mah di multimedia saya sebagai penanggung jawabnya menurutnya Om mensupport apa yang Widal Community, segala kegiatan Widal Community, baik itu di sosial maupun di perfilmannya, tentunya bikin video klip gitu. Bukan itulah Om. Iya, jadi tidak hanya sosial tapi dari berkesenian juga kita akan terus galakan, dan alhamdulillah kita akan bikin konten-konten yang minimal kayak konten terbaru kita Widal Musik. Betul, nah itu ya. Itu kan maksud dan tujuannya hanya untuk membangkitkan lagi semangat para musisi, seniman Sukabumi biar ada giroh lagi untuk berkarya. Selama hampir 2 tahun ini hampir 2 tahun vakum. Paling kalau ada juga seserumputan. Nah, insya Allah mungkin pandemi akan segera beres lah. Amin. Semoga aja. Dan ya kalau tidak ada dimulai oleh, karena kita lihat sendiri kan Sukabumi sepi ya dalam berkarya itu. Terlihatnya sepi gitu kan. Kalaupun ada tidak menonjolkan diri, dan kalaupun ada mereka keluar kota kan. Ya. Why happen dengan Sukabumi kan. Nggak tahu nggak ada dukungan, nggak tahu emang kahayang gitu kan. Ya. Banyak faktornya. Banyak faktor lah yang tidak kita ketahui ya. Dan mungkin permasalahan mereka sendiri. Tapi setidaknya Widal ingin menginisiasi atau memberikan semangat lagi, yuk berkarya lagi, karena kita jangan merah-nyerah dengan keadaan, mungkin gitu ya. Betul. Nah, untuk divisi multimedia itu sendiri dan informasi, nah ini sesuai bidangnya Lucky nih. Apa sih yang dibutuhkan seseorang itu untuk bisa berkarya? Apakah alat yang bagus, punya alat, punya ide, atau seperti apa selama ini? Setelah Anda menjalankan divisi usaha Widal juga itu dengan Lucky kameranya. Kita kerucutkan dulunya bukan permasalahan. Nanti pertanyaan barusan ya Om. Contohlah kita ke konten misalnya, seseorang ingin bikin konten. Di benaknya itu jangan tertanam harus punya alat yang bagus. Itu yang pertama, itu ide kreasinya. Ide kreasinya yang harus dibangun, mau bikin konten apa. Terus konsisten Om. Yang sudah banyak lihat channel YouTube, mungkin teman-teman para pemirsa nih, teman-teman Widal di luar sana bisa lihat atau bisa merhatiin para konten kreator yang berhasil, yang punya subscriber sama viewersnya banyak, itu rata-rata ya konsisten sama dalam satu bidang. Misalnya podcast, cover, adapun punya ide lain biasanya pendek kayak sketsa gitu kan. Misalnya sketsa gitu. Kayak Miley kan sketsa terus. Gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang ingin punya banyak viewers, punya banyak subscriber, segala konten masuk di situ, di satu channel itu. Beri unu beres di KPG. Unu beres. Nah gitu, itu katanya saya baca-baca tidak bagus. Kalau ini bagi teman-teman yang ingin bikin konten gitu. Jadi ide kreasinya dulu, konsisten, fokus, alatnya menyusul. Tidak banyak para konten kreator yang cuma mengandalkan handphone omnya. Itu banyak yang berhasil. Ya seperti Widal juga sih, kan dari tidak punya apa-apa. Awalnya kita hanya punya mimpi gitu kan. Kita punya mimpi, punya peralatan film lengkap, tapi tidak punya alat, tapi punya keinginan yang kuat. Betul. Ide keluar dan ditakdirkanlah ketemu dengan kau gitu kan. Kita bisa jalin kerjasama, ya walaupun belum memperlihatkan keuntungan yang wah, tapi ya kita berjalan. Apakah dalam tekanan? Tidak. Karena kudu wae jam sabaraha syuting kudu siapnya. Ya mungkin awalnya memang tekanan itu memang diperlukan Om, yang untuk menjadi terbiasa, betul. Karena lah mau dileha-leha mah ya gitu, lembek, mau dileha mah
kumaha kewe kumaha urang aya nu memacu mah kumaha urang mah meskipun diluki kamera pariposna sebagai pemimpin pengelola tidak ada yang memacu mah stuck di situ, tidak ada perubahan. Jadi memang sangat perlu dipacu teh, dikekehe, digogoblok, disisia teh, dihahayu. Dalam hidup tinggal hanya ketua umum bidang hukum sok gituan kan. Iya, tidak bisa dipungkiri itu. Nah, sebelum nama paling hiji dua lah ngomong gitu teh gitunya. Yang kita sekali dua kali. Jeung gabung jeung bidang mah asa enggak papanggih. Tolol goblok teh. Jadi asa hampa mun goblok keluar. Tapi kembali lagi Om ke tadinya tidak apa-apa, kemudian betul tidak harus punya uang untuk memiliki, cek Om teteh nanti Om tidak harus memiliki untuk menguasai. Nah gitu ya. Jadi mun orang aya istilah cek mamah-mamanya di rumah mun kenyang tang tuparong. Dan dua kalimat eta menjadikan semangat orang cek paling bahasana Om banyak anu nanya kalau ki aya dulu memang hobi motret atau hobi video. Wah itu Om. Ima juga jadi bikin pertanyaan sorangan ya jauh kadinya mah lamun pertanyaan kadinya hobi motret, hobi bikin film. Berarti orang tersebut minimal harus punya kamera kalau yang hobi motret. Kalaupun tidak punya kamera minimal dia harus sewa untuk menyalurkan hobi motretnya. Sedangkan untuk beli kamera Om perlu uang dong yang tidak murah. Ya, sedikit dan audio. Nyewa gitu, aduh daripada nyewa ketika saya pribadinya karena bukan tergolong dari orang yang bercukup-cukupan gitu. Jadi dulu tuh memang memanfaatkan kesempatan dan ya tamudan lah istilah nu paling sederhana nama, nu paling mudah dimengerti nama, memanfaatkan kesempatan ketika itu memang lagi booming-boomingnya DSLR. Dan kameranya pun saya berawal dari sewa. Jadi kamera tuh kita sewakan dan bukan punya pribadi deh. Batur disewakeun nya. Ente nu batur teuing, ngadi. Dan itu disewakan asal hiji daripada teu kapake. Dia beli kameranya 1100D. Rebel T3 itu setara dengan Rebel 1100D. Daripada teu kapake. Tahun berapa itu teh? 8 tahun yang lalu kurang lebih nama 7 apa 8 tahun yang lalu lah. 7-8 tahun lalu teh berarti 2013-an. 2013 saya nggak pakai Rebel T5 kalau itu salah 1200D berarti nya. Tapi kan eta sumbangan di dinas. Di dinas di Disdik sumbangan punya sama hampir punya 4 kalau nggak salah kamera dari HP, dari modal HP waktu bikin Sukabumi Kreatif. Dari modal HP, terus kita menjual konten, menjual karya kita, ada yang simpati, kekurangannya apa? Ya, kita cuma pakai HP, tapi kalau lebih bagus kalau pakai DSLR, ada yang kasih satu, kita up lagi skillnya, bikin konten yang rada aneh-aneh lagi, gitu. Ada lagi yang ngasih kamera Sony yang apa? Camcorder itu yang gede. Camcorder gitu. Up lagi dengan iming-iming bahwa kalau punya drone bakal gini-gini, ada lagi yang ngebeli drone gitu. Jadi lo gua mah sumbangan bisa jadi gitu kan. Oh itu jadi pertama itu dari sewa 1-2 gitu. Dari sewa dan sewa pun tidak niat disewakan Om. Ya, dapir aku cipari basananya meskipun lain batur nu adi. Sebelumnya usahanya apa tuh? Jualan baju Om. Oh, distro. Yang Polderik itu. Polderik distro. Poldering gitu namanya. Jadi Poldering jadi nanti ada dihijikeun. .co. Eta dulu nanti. Jadi tidak niat nyewakeun asal nama Om. Ya, jadi kamera teh dituna we di toko. Karena taruh di rumah di Cisaat. Da teu guna sanu ek make. Ketika itu adek tuh di Papua. Kerja di Papua, Indra tuh, memang Kakang. Jadi Papua. Ini karena mungkin penghasilannya ada lumayan, mampu beli kamera DSLR karena waktu itu lagi booming-boomingnya DSLR. Beli yang harga rata-ratanya itu di Jawa Barat sekitar 5 jutaan lah, 5 jutaan tuh mahalnya. Beli di Papua 7 juta lebih Om.
Yo atuh. Sarojeng ongkos kirim ti Amerika ke Indonesia tuh eta. Dipake ente gitu. Jadi udah ya kan manggilnya taruh di toko. Udah taruh di toko. Jadi kamera itu dipakai disewakan, dipakai motret. Ketika barang baru datang. Misalnya barang pakai motret produk ya, motret produk, spread, edit, upload, gitu. Nah, seiring dengan waktu intinya konsumen udah langganan. Pokoknya nama nanti sahanya itu budak SMA lah. Dia teh, Kang bisa sewa kamera tuh. Sewa, emang kabar disewakeun HTT gitu nya. Cuma iya bukan punya lain orang gitu kasar nama. Nah, HTT itu dia begitu. Singkat cerita kita sampaikan kita nggak nyewain kamera gitu. Nah, singkat cerita udah keluar. Nah, setelah berapa hari dia datang lagi dengan tujuan beli baju, bukan mau nyewa kamera. Cuman masih merhatiin gitunya ada kamera di situ, motret edit upload. Karena mungkin udah langganan di baju, jadi udah bukan siapa-siapa lagi, udah memberanikan diri gitu dia. Kang, sewa lah kameranya pinjam, sok sabaraha we. Di pertemuan kedua itu masih tidak ada terbersit untuk mengkomersilkan. Singkat cerita nggak dikasih. Bukan karena takut kehilangannya, bukan karena takut karena ini punya ada percaya gitu. Ya. Bukan karena takut terpercaya. Gitu. Nah, di pertemuan ketiga, waktu itunya dia datang lagi, ya pakai seragam. Seolah nggak memohon juga, cuman Kang, itu cuma teh pinjem lah sewa sok sabaraha we, ada study tour ke Jogja kamu masih ingat 5 hari waktu itu Kang 5 hari sok sabaraha we karunya gitu nya sok atuh sabaraha atuh nya sabaraha we Kang da si Lucky Warden itu waktu itu nya nggak tahu harga pasaran sewa berapa udah we 100.000 kemahalan tuh jadi 100.000 tuh 5 hari dulu teh disewakeun tanya. Emang sapoe? Emang sapoe setengah? Dan teu aya caritana omnya. Nah, jadinya teh disewakeun. Singkat cerita pulanglah. Si kamera tetehnya dengan kondisi autofocus itu jalan. Dan belum tahu belum ngeh autofocus itu jalan, cuma kadang bisa motret, kadang enggak. Si kamera teh arek nyalahkeun kumaha soalnya ketahuan teh tidak di hari H pengembalian. Setelah berapa hari ketika pas mau pakai lagi rusak kamera teh. Kemudian ditanyakan lain ketika dia datang lagi ke toko beli baju, Kang kamera teh jadi tuh bisa motret, kadang bisa kadang teu gitu. Meskipun ke badak sekolah, cuman saya biasa manggil Kang untuk menghormati gitu. Oh gitunya Kang, kumaha tuh? Sok sabaraha atuh abdi digentos. Saya teh nggak tahu berapa nggak tahu apa yang rusak gitu. Karena meren nggak bisa memutuskan servisnya berapa apanya yang rusak dimakan waktu mungkinnya si kasus tah jadi si itu lupa saya lupa tapi kamera masih rusak beberapa bulan kemudian tapi masih ada yang sewa meskipun si autofocusnya itu rusak. Nah kenapa jadi banyak yang sewa teh ternyata di luar sana bahkan ada yang dari Bogor datangnya inget kene tah barudak cewek gitu ya barudak sekolah cewek di Ciawi pas ditinggali tanda pengenalan nantinya ini di Bogor emang di Bogor nggak ada tempat sewa ada di sana mah kan mahal 140.000 cina sehari ID orang teh sampai kan 20.000 berarti di udah gak di Bogor teh dari ke Cicurug gitu. Nah ketika itu muncullah ide dikomersilkan. Jadi saminggu teh taruhlah Sabtu Minggu nggak muluk-muluknya omnya Sabtu Minggu karena waktu itu teh 20.000 kan sehari seminggu teh berarti 40.000 kali 4 berarti 160.000 lumayan ada 160.000 buat bayar listrik itu gitu ya. Tapi enak mah listriknya hampir 1 juta adanya 2.800.000 nah gitu. Kemudian dari keuntungan toko bajunya dari karena baju kendi dialihkan beli kamera di sampai ketemu dengan masalah itu yang servis survei ke Jakarta ke Pasar Bo
itu waktu itu harga servisnya teh kurang lebih mahal 200 sampai 300 ribuan. 300 ribu servis autofocus unggul. Belum ongkos dan makan. Pokoknya minimal kita harus menyiapkan 700 ribu untuk membenarkan autofocus unggul. Akhirnya dipikir-pikir, kita punya kamera lebih dari satu, lamun autofocusnya rusak, hiji 700 ribu. Wah bener gimana? Karena di pikiran teh kurang bakal buka kamera loba gitu. Jadi momen sorangan bongkar kamera itu bisa masangkeun. Bisa ngabongkar, bisa masangkeun. Oh. Klasiknya, tapi memang ini terjadi Om. Itu bisa masangkeun. Terus ditinggali we, ieu nu rusak nate. Pan namun urang hayang neangan di Google, Om kudu nyaho heula ngaran ieu naonnya spare part nu rusak. Namun ya di Google di video tutorial itu belum ada ketika itu, belum banyak dan belum menemukan. Mungkin sudah ada tapi can nemuin dah Om tutorial beneran autofocus. Diuli PT aya ketika itu di toko mananya beli Om nya beli hiji lah dan lumayan mahal kene dulu mah hampir 100 ribuan satu nama ribuan rupiah Om autofocus teh spare partna ya spare partna belilah ya. Singkat cerita ketika itu sudah berapa hari bisa masangkeun terus alhamdulillah ditesnya bisa mau terlihat di lancar autofocus tapi penasaran da dipasangkeun itu sengaja teh ya dibongkar deui setalaunan yang muka teh ieu masukna bisa pas gitu kumaha bongkar deui titikna eta diasupkeun di teh asup terus tadi ada iklan lewat nah lanjutkeun deui nya tadi teh nah dulu mah kan ngebenerkeun lensa autofocus teh 2 minggu berarti Om kurang lebih ngebenerkeun sekarang mah cuman 12 menit ngebenerkeun autofocus teh. Bahkan di periode dulu mahnya ketika buka yang di Cibatu kita ada promo servis autofocus lensa 1855 mm buat Canon. Kalau di atas 12 menit itu gratis. Ada promo seperti itu. Jadi itu bener datang ke rumah. Ya datang ke rumah. Kita siapkan spare part dan obeng dan ini lensa timer. 10 menit selesai dapat cuan 10 menit selesai dapat cuan jadi di target 12 menit kalimat iklannya kayak gitu 12 menit tidak selesai spare part dan servis dan biaya servis gratis gitu. Tapi Chan pernah gagal? Pernah gagal alhamdulillah karena coba, sudah coba ayeuna mual ini lagi Om yakin kan ini meski mesti gawean kamera itu jadi selesaikeun. Ada satu hal yang menarik lagi Om tentang servisnya. Kenapa jadi lanjut ke servis tadinya sewa? Dulu mahnya enggak, kalau sekarang kan ada adeknya nu bantuan servis dan kalau teman-teman mau servis kerugi kamera sangat rekomendasi lah pokoknya karena pengalaman sangat ini. Kembali lagi ke yang dulu itu kan di Cicurug kegiatannya. Jadi mun aya nu servis teh kita memberanikan diri datang langsung ke lokasi jemput bola. Servis go to home gitu ya. Go to home gitulah, pakai motor Om ya, kayak telepon. Ingat kene salah satu konsumen kita tuh yang punya pelangi sel. Apa tuh Om? Pelangi sel apa? Pelangi sel di Sukabumi dekat Supermall. Dan di situ si Inko Dawan saya lupa namanya. Datang tadinya. Hujan-hujannya. Benerkeun di etalase ditunggu lah selesai. Wah, lagi Cicurug, aya lagi konsumen nu tinangleng. Hujan teh. Kayaknya dia mah IO. Cicurug tapi tinangleng. Ieu Om konsumenna. Nu punya lensana orang nangleng. Nangleng Sukabumi. Tapi mana ngajak ke Cicurug? Henteu, urang nu datang ka Sukabumi. Datang ke rumahna. Hujan-hujan, ini udah nyampe masjid. Di mana lagi? Lurus terus. Ketro, silakan masuk. Selesai kan dulu mah gitu servis. Ke servis. Berarti tina otodidaknya. Ya belajar dari pengalaman, memberanikan diri lah. Gitu. Ya itulah kuncinya, kudu berani nanaon ge ulah monoton gitu. Karena akan segala jadi harus yakinlah apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat untuk kita. Itu bisa hari esok, bisa hari lusa, bisa tahun depan, bisa minggu depan, bisa tapi pasti berguna selama itu kebaikan gitu kan. Dan begitupun dengan kejahatan.
yakinlah apa yang kau lakukan hal yang buruk hari ini itu akan berdampak untuk masa depan. Bisa isukan, bisa pakai itu, bisa minggu hari. Gitu. Jadi jangan pernah takut melakukan sesuatu yang baik, apalagi untuk kebaikan diri sendiri. Jangan pernah takut, sikat. Tidak sekarang juga, mungkin besok, mungkin tong taruh hitung-hitungan udah. Iya, karena kan Allah kita hitung-hitungan tahu kan. Ya, tong bahas kadinya bisi. lain ranah episode ini ya teman. Satu pertanyaan terakhir, kenapa tertarik gabung di Widal Community? Walaupun pertemuan kita ada drama di balik itu. Ada drama ya omnya. Itu dikesampingkan, tapi kenapa sampai? Tapi tetap kan, kalau kita bukan jodoh, kita bukan berjodoh untuk bersaudara, bukan jodoh untuk berteman. Ketika ada masalah pun beres ya beres. Tapi kenapa sampai manjang? Betulnya paribasannya sampai detik ini gitunya masih sering berkegiatan bersama, bahkan namun 2 hari nggak ada WA, nggak ada datang. Aneh. Asal aneh. Lamun lain karena ada di depan saya nya, asal rasa kangen om. Kemana nya? Paribasannya teu nongol gering apa kumaha gitu nya. Ya gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaan, semakin kesini semakin banyak pelajaran non teknis anu saya dapatkan dari om pribadi maupun dari kegiatan yang kita jalani. Jadi pelajaran apa yang dipetik? Segala sesuatu itu tidak perlu diukur dengan materi. Contoh misalnya namun aya kegiatan A nya, otomatis namun dulu om saya sudah bekerja, alat saya sudah dipakai, sewajarnya harus ada dong feedback ya gitu, atau bayaran lah kabarnya. Jadi harus nuntut dari kegiatan itu atau dari orang itu. Tapi semakin kesini rezeki itu bukan dari kamu, bukan dari dia. Misalkan ya dia yang punya kegiatan, yang punya pekerjaan. Ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan disiapkan dari awalnya gitu, dari mentalnya, biar tidak baper gitu, namanya kayak gitu efeknya dari besoknya atau dari hari selanjutnya atau dari hari lain, dari orang lain kita dapatkan kerjaan atau tanpa bekerja pun ujug-ujug aya nu liar ujug-ujug ngirim nalas gitu. Itulah kurang lebih. Jadi makin sini tuh diperhatikan itu. Jadi money oriented mah kesampingkan, bukan dibuang ya, tapi kesampingkan. Itu fokus kita tetap karena kita punya usaha, karena kita harus menghidupi orang lain, karena punya pekerja, kita orientasi tetap uang, tapi uang bukan segalanya gitu kan. Tetap ada orientasi mah tetap kita mencari uang untuk menghidupi kita, untuk menghidupi kita, menghidupi keluarga kita, menghidupi pegawai kita. Tapi bukan tujuan utama gitu kan. Karena uang bisa didapatkan dari dia gitu kan. Kalau kita sudah fokus ke sana, ketika kita gagal akan mulai lain oge gitu kan. Jadi rezekian mungkin itu. Dan itu juga yang dirasakan oleh Widal gitu. Ketika kita mencari uang semakin jauh. Tapi ketika cuek sama uang, malah sebelum kita butuh uang, halo, butuh aing teh, cek duit teh. Kurang lebih gitunya. Butuh. Aing tuh butuh ka maneh gitu. Makanya ada kata-kata dari istri saya, ayah mah orang kaya. Ayah mah nggak butuh uang butuh ayah. Makanya jangan terlalu banyak bekerja. Dari situlah saya jadi nggak mau kerja. Cita-citanya keren ya, pengen jadi pengangguran tapi yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Sangat menarik Pak Widal. Itulah pengalaman dari awal mulanya ada Lucky Kamera, yang aslinya adalah Lucky Wardeni. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, salah satunya ya harus bisa mencoba, harus berani mencoba, harus bisa meyakini apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya gitu kan, ke depannya. Nah, itulah yang seperti yang sudah diceritakan oleh Lucky Wardeni, Wakil Ketua 7 Bidang Multimedia dan Informasi, bahwa kita harus bisa mencoba, kita harus berani mencoba. Masalah berhasil tidak mah ya itu mah kan bukan ranah kita kan. Ranah kita mah berusaha, bekerja sekeras mungkin untuk tujuan kita gitu. Masalah jadi enggak mah itu urusan yang di atas, karena yang di atas lebih tahu
apa yang kita butuhkan. Itulah, semoga perbincangan singkat ini untuk mengisi waktu karena kita menunggu syuting lagi, daripada tidak ada kegiatan dan ngantuknya belum ngantuk gitu. Tadi ngantuk enak manteu nih. Ini sarupeun kasur mah. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan sampai ketemu. Oh, tidak lupa acara ini seperti biasa selalu didukung oleh Mutiaro, Butik Ban, JM Car Audio, terus ada ada Citra Azganegia, dan masih banyak lagi. Itu kan ada roti sandwich ya, Sharon yang terbaru ya Om ya. Ya, itu yang terbaru gabung di kita. Dan tidak lupa acara ini terselenggara kerjasama antara Widal Creative Media bersama Lucky Kamera. Ingat kamera, ingat Lucky Kamera, bukan Lucky Wardeni. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.